في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Ayat Alkitab yang kita bicara ini, yang kita baca ini, berbicara tentang orang-orang yang tidak merupakan pengikut Yesus langsung. Bukan murid-murid Yesus langsung, itu percaya kepada Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus, dan ada jawaban di sana. Yohanes melaporkan kepada Kristus bahwa ada seorang yang bukan muridmu, bukan pengikut kita, mengusir setan atas namamu, cegahlah dia. Tapi Yesus menjawab, jangan cegah dia. Justru Yesus melarang aktivitas orang ini dihentikan. Alasan yang pertama apa? Tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengumpat aku sementara dia sedang bergantung dengan namaku untuk mengusir setan? Berarti ada iman di sana. Lalu Yesus menegaskan lagi, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Lalu ditekankan sekali lagi, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi orang ini pun mendapatkan upahnya sendiri karena imannya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa relevansinya ayat-ayat ini dalam kehidupan kita di masyarakat yang majemuk? Apakah kita bisa membatasi Kristus seolah-olah Kristus tidak bekerja di luar komunitas kita? Tetapi sebaliknya, apakah dengan fakta ini kita menjadi permisif bahwa seolah-olah semuanya sama saja? Nah, ini yang hendak kita tekankan sekarang. Yang pertama-tama harus dilakukan, kebenaran itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah kebenaran secara ajaran. Bahasa Yunaninya ortodoksia. Ortos itu artinya lurus, doksa itu pengajaran. Pengajaran yang lurus. Dan yang kedua terkait erat dengan ortodoksia, itu adalah ortolatria. Ortos itu lurus, latria itu penyembahan. Penyembahan yang benar, penyembahan yang lurus. Dan yang ketiga, itu yang dikenal dengan ortopraksia. Praksis itu artinya perilaku, perbuatan. Maka perbuatan yang benar atau perbuatan yang lurus. Tatkala kita membaca ayat-ayat Injil, sesungguhnya Kristus menggunakan kriteria ini untuk bagaimana dia menilai orang-orang di sekelilingnya. Sekarang kita akan melihat ortodoksia dulu. Coba kita membaca di dalam Markus pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka,
karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi orang Farisi itu di mata Yesus berhak duduk di atas kursi Musa, telah duduk di atas kursi Musa. Apa yang disebut kursi Musa? Itu adalah kursi tempat para ahli Taurat mengajar di rumah Tuhan, di sinagog, ya. Sinagog itu artinya rumah ibadat. Dan dia berhak duduk di situ. Karena itu pengajarannya kamu dengarkan. Berarti ajarannya lurus. Tetapi apabila dia melakukan sesuatu jangan kamu tiru. Karena perbuatannya tidak lurus. Jadi artinya apa? Dia bisa mengajar benar tapi dia tidak bisa melakukan apa yang diajarkannya. Makanya Yesus mengkritik luar biasa pada ayat-ayat selanjutnya dalam Matius pasal 23 ini bagaimana kelakuan orang-orang Farisi. Bahkan kita juga bisa membaca misalnya di dalam teks yang lain ya. Mengatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat misalnya ayat 15 ini. Dan orang-orang munafik, orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, dan sesudah bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Kristus ini bukan sebuah opini, bukan sebuah kejadian yang sekedar merupakan perumpamaan, tapi benar-benar terjadi. Jadi kira-kira pada zaman sebelum Kristus, itu abad kedua sebelum Masehi, pada masa dinasti Hasmonaim. Hasmonaim itu orang Israel sempat berkuasa sebagai negara merdeka. Mulai dari tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi, ketika kemudian Roma menjajah Israel. Masa inilah yang oleh orang Yahudi dikenang sebagai masa perjuangan kaum Makabe. Apa yang disebut Makabe itu sebuah singkatan dalam bahasa Ibrani yang diambil dari kitab Keluaran pasal 15, Mikamuka Baalim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Artinya penegasan bahwa Tuhan itu tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya. Dia adalah Allah yang maha kuasa yang telah menolong umatnya. Kenapa itu disebut masa Makabe? Karena kira-kira seperti ini. Bangsa Israel itu kalau kita lihat sejarahnya mengalami fase-fase sejarah yang bisa dilacak dari awal. Setelah masa keluaran, saudara-saudara, mereka keluar di tanah Mesir, kita memasuki tanah perjanjian. Lalu muncullah masa hakim-hakim. Setelah masa hakim-hakim, bangsa Israel meminta seorang raja, seperti negara-negara lain juga memiliki raja. Maka mulailah masa monarki Israel Raya, rajanya 3, yang pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Tetapi setelah Salomo, Israel terbelah menjadi 2, terpecah menjadi 2. Di wilayah utara namanya adalah kerajaan Israel, ibu kotanya Tirsa, kemudian pindah yang namanya Samaria. Sementara yang di sebelah utara itu diikuti oleh 10 suku Israel. Sementara yang di sebelah selatan itu diikuti oleh 2 suku, yaitu suku Yehuda diikuti dengan Benyamin. Nah, suku Lewi, keturunan Yusuf itu anak-anaknya dihitung 2 ikut di atas, ikut yang di sebelah utara. Sementara kaum Lewi itu ada di 2 kerajaan ini, di utara ada, di selatan ada. Kenapa? Kerajaan selatan ini kerajaan Yehuda, pusatnya di Yerusalem. Karena didominasi oleh suku Yehuda, maka sejak masa itu muncul kata Yehudim, yang artinya orang-orang Yahudi. Dan kata Yahudi itu muncul salah satu suku yang paling dominan, yaitu suku Yehuda.
Di utara itu dosanya banyak. Karena itu Tuhan hanya mengizinkan kerajaan yang dibangun oleh Yerobeam, dulunya orangnya Salomo juga, lalu bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, dan kemudian bangsa ini ditawan oleh kerajaan Asyur. Nah, bangsa Yehuda yang di sebelah selatan bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi dan kemudian mengalami pembuangan Babel. Ketika pembuangan Babel itu sampai tahun 539 sebelum Masehi, dan itu tidak hanya diceritakan dalam Alkitab, itu juga di prasastinya ditemukan, yaitu prasasti Kores Agung. Kores Agung itu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebutkan sebagai hambaku, hamba Tuhan, meskipun dia bukan orang Yahudi. Tuhan bisa menggunakan orang Persia ini sebagai alat untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka dia disebut Masiho, orang yang diurapi, sekalipun bukan dalam pengertian juru selamat seperti Yesus, tetapi dia diurapi untuk menjadi penyelamat politik yang membebaskan orang Yehuda dari pembuangan Babel, dan itu ditemukan prasastinya, namanya Prasasti Silinder Kores Agung. Diceritakan apa yang persis disebutkan dalam kitab Isra dan kitab Nehemia. Kemudian setelah Israel kemudian membangun kembali bait suci, makanya nama Kores Agung itu dikenang dalam sejarah luar biasa. Salah satunya apa? Ada seorang penulis Yunani yang mengagumi orang yang bernama Kores Agung ini, sampai kemudian ditulis satu buku yang berjudulnya Kiropedia. Bukan Wikipedia ya, Kiropedia, artinya kehidupan tentang Kores, tentang Sirus. Yang nulis adalah seorang pemikir Yunani yang tidak lain pengikut dari Plato, muridnya Plato. Namanya siapa? Xenophon. Nah, kenapa dia menulis itu? Jadi Alkitab itu bukan sekedar buku moral yang sifatnya subjektif, yang diklaim sebagai wahyu, tetapi tidak dikonfirmasi oleh sejarah. Alkitab itu bisa dikonfirmasi oleh sejarah. Nah, ternyata Xenophon itu menulis buku yang menceritakan keagungan Kores Agung seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Karena apa? Karena dia mau mengkritisi Plato. Plato itu seorang filosof Yunani yang terkenal, menulis bukunya yang berjudul Republik. Jadi kira-kira mengatakan republik itu tidak sepenuhnya juga ideal. Ini loh buktinya, monarki, kerajaan. Tetapi kerajaan ini pernah sangat ideal, contohnya adalah Kores Agung. Jadi vis-a-vis mau dihadapkan antara yang namanya republika dengan monarki. Maka kalau di dalam sejarah kitab suci disebutkan dalam Yesaya pasal 45 bahwa Kores Agung dipilih Tuhan, tapi Tuhan tetap mengkritisi Kores Agung dan mengatakan sekalipun ia tidak mengenal aku, tidak mengenal sebagaimana murid-murid yang melihat ada orang mengusir setan atas nama Yesus tapi bukan dari kelompok kita. Itu pun oleh Tuhan diperhitungkan sendiri. Barang siapa memberikan secangkir air kepadamu karena kamu muridku, murid Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Sebagaimana Kores Agung yang adalah bukan pengikut Musa langsung, tetapi karena perbuatan, karena ortopraksisnya yang baik, Tuhan gunakan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu juga mendapatkan perkenan sendiri di mata Tuhan, sekalipun Tuhan juga tidak permisif mengatakan semuanya sama saja, itu menjurus kepada sinkretisme. Tidak, sekalipun ia tidak mengenal aku. Dan saudara-saudara, perjalanan sejarah itu masih panjang. Di perpustakaan Thomas Jefferson yang adalah bapak bangsa Amerika, itu ada 2 jilid buku yang ditulis oleh Xenophon
Dan itu menginspirasi the founding father of Amerika ini untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Dari Thomas Jefferson lah lahir yang namanya Declaration of Independence of America. Itu inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari tulisan Xenophon, dan Xenophon itu menulis Kores Agung yang oleh Tuhan Allah sendiri diangkat sebagai penyelamat politik kepada bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Apa yang diberikan oleh Kores Agung? Yang pertama, dia menentang segala bentuk penindasan manusia atas manusia yang lain. Yang kedua, kesamaan bangsa-bangsa di mata hukum. Dan yang ketiga, kebebasan beragama. Karena dalam dekret itu disebutkan bahwa, dan itu juga catat dalam kitab Esra, dikatakan bahwa Kores Agung telah diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel, dan orang Israel diberikan kesempatan untuk membangun bait suci bagi Allah yang mereka sembah. Ini luar biasa. Bahkan menurut sejarawan yang namanya Flavius Josephus, Kores Agung itu membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi ada kaitan antara sejarah yang tercatat dengan kitab suci. Kitab suci itu bukan sesuatu yang sekedar diyakini sebagai subjektivitas umat beragama tertentu. Tidak, saya menceritakan ini ya. Barangkali khotbah-khotbah semacam saya ini tidak lazim. Tetapi saya mau tunjukkan bahwa kekristenan itu lain sama sekali. Dia berbeda ketika kita bicara tentang nabi-nabi. Itu bukan sosok negeri dongeng, tapi benar-benar sosok historis yang sekalipun belum semuanya bisa dipecahkan oleh sejarah maupun arkeologi karena luasnya cakupan kisah Alkitab itu, tetapi sebagian besar itu sudah bisa dijelaskan secara sejarah dan arkeologi. Ini penting untuk anak-anak seminari, sekolah-sekolah tinggi teologi. Agar apa? Iman Kristen itu bukan sekedar khotbah normatif tentang moral, tetapi juga Alkitab itu benar-benar sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar menyejarah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel itu kemudian membangun kembali bait sucinya, mulailah kita masuk dalam fase-fase kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka misalnya berada di bawah kuasa Persia, maka muncullah zamannya Esther, ya kan? Esther Mordekai yang menghadapi fitnah dari orang jahat namanya Haman, dan itu diperingati dengan peringatan Purim bagi orang Yahudi, hari raya Purim. Setelah itu zamannya Alexander Agung menguasai Timur Tengah. Alexander Agung itu makanya mendirikan kota di Mesir namanya Alexandria. Lalu pada masa ini diterjemahkanlah Alkitab itu dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Jadi di sini Alkitab mulai membuktikan bahwa kitab suci itu bukan sekedar miliknya orang Ibrani, miliknya orang Yahudi, tetapi juga kaidah-kaidah moralnya menguasai dunia melalui penerjemahan kitab suci yang namanya Septuaginta. Hubungan antara Yunani dan Yahudi sangat baik. Lalu muncul lagi zaman baru yang namanya zamannya Antiochus Epiphanes, di mana orang Israel berada dalam kuasa kerajaan Seleukid yang pusatnya di Syria waktu itu. Apa yang terjadi di sana? Pada tanggal 25 bulan Kislev tahun 167 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi dilecehkan, bait suci dikotorkan, patung Zeus dan patung Dionysius dipersembahkan di bait suci, dan orang-orang Yahudi dilarang untuk melakukan ibadah mereka. Lalu muncul pemberontakan di mata orang Yunani, ini pemberontakan yang dilakukan oleh anak-anak imam besar Matatias yang dikenal kaum Makabe. Nah, saat itulah kemudian mereka
melakukan perlawanan, sekalipun jumlahnya kecil, tapi mereka menang. Maka sejak 3 tahun setelah itu, tanggal 25 bulan Ibrani Kislev tahun 164 sebelum Masehi, Israel kembali menjadi negara merdeka. Inilah yang dikenal masa Makabe. Dengan waktu itu karena konflik-konflik politik dan sebagainya, maka muncul 3 aliran keagamaan Yahudi. Jadi yang pertama itu, pecahan pertama namanya Samaria. Kenapa orang Samaria itu ada? Orang Samaria itu begini, diceritakan dalam Isra pasal 4. Ketika orang Israel di bawah perintah Kores Agung, seizin Kores Agung dengan dekretnya membangun kembali bait suci di Yerusalem, orang-orang dari wilayah utara ini, wilayah Samaria ini mau gabung. Lalu orang Yahudi mengatakan, tidak, biarkan kami membangun rumah bagi Allah kami. Mereka ditolak karena apa? Karena ketika mereka di bawah penawanan bangsa Asyur, telah kawin-mawin dengan 5 suku, di mana orang Babel, Kuta, Awa, Hamad, dan Sefarwaim itu menikah campur. Tapi bukan pernikahan campur beda ras itu yang dilarang Tuhan. Tapi masuknya ilah-ilah asing dalam kehidupan, itulah yang dimurkai Tuhan. Maka tidak boleh kelompok ini gabung dalam pembangunan bait Allah, lalu kelompok yang sakit hati ini menjadi Samaria, dan mereka mendirikan bait suci tandingan yang ada di Gunung Gerizim. Nah, apa kata Yesus tentang mereka sekarang? Kita bisa membaca lagi misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu urusan pertama. Urusan apa? Urusan kiblat ibadah. Karena orang Samaria ibadahnya bait sucinya di Gunung Gerizim, karena ditolak dalam pembangunan bait suci di Yerusalem. Lalu menjadi konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan perempuan Samaria itu melihat Yesus yang penuh maaf, penuh pengampunan. Kenapa minta air kepada musuh bebuyutannya bangsa Yahudi? Perempuan lagi, di situ ada double discrimination. Dia pertama perempuan, kedua bukan Yahudi, dia adalah Samaria. Tetapi karena Yesus mengambil kehidupan yang paling asasi dari kehidupan orang Samaria. Kamu telah menikah 5 kali dan yang ada sekarang bukan suamimu. Itu seolah-olah menempelak sejarah bangsa Samaria yang diungkap kembali. Kesalahannya yang diungkap tanpa melukai orang yang diungkap kesalahannya. Kamu telah menikah 5 kali itu adalah gambaran tentang perkawinan campur antara orang-orang Israel utara dengan orang Babel, Kuta, Awa, Hamad, Sefarwaim. Dan sekarang ini pun kamu tidak sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar. Lalu Yesus mengatakan, karena kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di sini Yesus tidak pernah kompromi dengan kebenaran. Di satu pihak Yesus membenarkan ortopraksinya orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati diberikan contoh. Apapun keyakinannya yang keliru. Tetapi dia orang baik. Kebaikan itu sifatnya universal. Ketika Anda melihat pemimpin bangsa ini yang baik. Ini sebagai etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Ingatlah Kores Agung yang diberkati Tuhan. Ya kan? Tapi ketika kita mulai kompromi dengan kriteria kebenaran, ingatlah Yesus pun menegur orang Samaria. Di mata Yesus orang Samaria secara ortodoksi mengalami kekeliruan. Yaitu kesalahan. Karena kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tetapi secara ortopraksi, kehidupan kelakuan itu orang benar. Berbanding terbalik dengan orang Farisi.
di mana ajarannya benar tapi tidak bisa melakukan sesuai dengan ajaran. Nah, pada masa antara tahun 164 sebelum Masehi sampai kemudian bangsa Israel kembali dijajah oleh Roma, itulah muncul 3 aliran keagamaan Yahudi. Yang pertama adalah Saduki, orang-orang yang menguasai institusi bait suci, para aristokrat, kelas tinggi, the ruling class, kelas yang berkuasa, inilah orang Saduki. Yang kedua orang Eseni, adalah orang-orang Yahudi yang protes terhadap kaum Makabe. Karena apa? Karena persekongkolan antara Raja Yehuda saat itu, yaitu bernama Yonatan Makabe, dengan anak seorang yang dulu melecehkan bait suci. Namanya adalah Antiochus IV Epiphanes. Dan nama anak yang bersekutu namanya Alexander Balas. Ini sejarah intertestamental dalam kitab suci. Nah, sejak saat itu ketika kemenangan itu diraih, maka orang Yahudi memperingati apa yang namanya Hari Raya Penahbisan Bait Suci, yang juga dirayakan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Itu sekte yang kedua, Eseni. Dan sekte yang ketiga adalah Parisi. Jadi ada Saduki, Eseni, Parisi. Apa kritik Yesus terhadap orang Parisi? Kritik Yesus, kamu menyeberang lautan, menjelajah daratan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Tapi setelah dia bertobat, kamu bikin dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Ini menyindir apa sebetulnya? Menempelak kelakuan orang Parisi. Karena pada waktu itu, ketika aset-aset perekonomian, kekuasaan, institusi bait suci dikuasai orang Saduki, Parisi tidak kebagian apa-apa. Makanya dia melakukan apa yang namanya aktivitas meyahudikan orang-orang bukan Yahudi, agar apa? Agar harta mereka ditarik, diambil oleh orang-orang Parisi. Itulah banyak yang namanya kaum Moab yang sekarang di Yordan ini menjadi penganut agama Yahudi. Salah satunya keluarga Herodes Agung. Herodes Agung itu kan orang Arab sebetulnya. Bapaknya itu adalah orang Edom, keturunan Esau, ibunya keturunan Nabatean. Nabatean itu keturunan Nebayot, putranya Ismail. Jadi sebetulnya yang namanya Herodes Agung itu adalah orang Arab proslit yang menjadi Yahudi. Di masa Herodes, mulai tahun 37 Masehi, sebelum Masehi, itu kan kuasa Roma, ditunjuk oleh Kaisar Roma menguasai tanah suci. Saat itu bait Allah diperluas oleh Herodes. Dan bait Allah yang megah itulah yang dilihat oleh Yesus dan para muridnya. Nah, saudara-saudara, dari kisah deskripsi panjang sejarah ini, saya bisa menyarikan beberapa pokok. Yang pertama, orang Kristen ketika menilai kebenaran dalam bersaksi secara khusus tidak boleh terkotak hanya pada aspek ortodoksi. Itu yang dikritik Yesus. Kan orang Parisi baik, menjelajah daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang, itu kan baik. Kalau di kita namanya penginjilan kan. Tetapi kenapa itu dikatakan Yesus, celakalah kamu? Karena motivasinya tidak tulus. Motivasinya bukan untuk memenangkan jiwa-jiwa, tetapi untuk meraih keuntungan untuk kelompok mereka. Tetapi ketika kita dalam kehidupan gereja kita juga melayani lewat aspek yang namanya diakonia, pelayanan sosial. Ingat bahwa gereja itu bukan sekedar LSM. Karena gereja bukan sekedar lembaga sosial yang membagi-bagikan atau berbagi berkah pada orang lain. Dengan Injil yang ditutup-tutupi. Injil harus diwartakan. Soal orang mau terima atau tidak, itu urusan Roh Kudus. Tapi bukan berarti kalau sudah kita melakukan pelayanan diakonia berarti marturia tidak jalan. Atau kalau kita sudah melakukan kesaksian, maka tidak ada persekutuan di dalamnya. Akibatnya apa? Seperti menabur benih.
ditabur di tempat-tempat yang salah, tidak ada yang mengelola, akhirnya muncul bidat-bidat. Ini yang terjadi. Maka Tuhan memberikan pedoman kepada gerejanya. Gereja itu bukan sekedar lembaga LSM. Gereja itu bukan sekedar lembaga sosial yang sekedar membagi-bagi berkat jasmani, tidak. Gereja ada kesaksian tentang Kristus sebagai juru selamat. Tetapi bukan sekedar kesaksian verbal, tapi kelakuan kita tidak menjadi contoh, tidak menjadi kesaksian, tidak menjadi surat yang hidup yang bisa dilihat orang, yang mengandung aspek ortopraksi, kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dipermalukan dengan kisah ini. Itu lihat ada orang yang bukan kelompok kita mengusir setan atas namamu. Berarti kan ada iman dalam hatinya. Tapi imannya ini belum sempurna. Ya kan? Tetapi Yesus memberikan pedoman luar biasa. Tidak bisa orang itu menyembuhkan atas namaku, mengusir setan atas namaku, berbuat mujizat atas namaku, dan kukabulkan kalau bukan mereka mencintai dan beriman kepadaku. Apakah mungkin dia mengusir setan atas namaku dan menghujat aku? Tidak. Sekalipun ya imannya belum sempurna. Dan itu adalah tugas kita untuk memberitakan Injil yang benar, Injil yang sesungguhnya, bukan sekedar pelayanan sosial, bukan sekedar kalau tidak pelayanan sosial, persekutuan koinonia. Kalau sudah persekutuan kita tidak pernah keluar, itu juga salah. Kita menjadi keasikan di dalam, nyaman di dalam, kita lupa untuk kesaksian. Kita lupa untuk menyampaikan marturia kita, kesaksian iman kita tentang Yesus Kristus. Jadi ingat 3 matra panggilan kita. Yang pertama kesaksian, pekabaran Injil, kabar baik kepada segala bangsa. Kedua persekutuan. Jikalau ada jiwa-jiwa yang sudah menerima Kristus perlu pembinaan, perlu persekutuan, disitulah gereja sebagai tubuh Kristus itu menampung manusia-manusia atau orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan agama apapun juga kan mengenal itu. Kalau di Buddha itu ada yang namanya Sangha, itu artinya kongregasi. Di Islam ada yang disebut umat, ya kan? Di Kristen ada yang disebut kanisah atau gereja yang adalah tubuh Kristus. Jadi artinya tidak usah dipertentangkan antara koinonia, marturia, dan satunya lagi adalah diakonia. Ketiga-tiganya harus berjalan simultan. Maka saudara-saudara, apa yang menginspirasi kita? Saya pernah ketemu dengan seorang dan akhirnya menjadi tim pelayanan saya. Tapi orang ini sekarang sudah dipanggil Tuhan. Namanya Mbah Gito, Sugito namanya. Itu orang berasal dari kalangan Kejawen, orang Jawa yang biasanya damai, memayu-hayu ning bawono. Tetapi dia dulu adalah seorang dukun yang banyak mengobati orang, tapi kemudian setelah dia ketemu Yesus, dia menyerahkan hidupnya sampai dia dipanggil Tuhan. Nah, dia memiliki bahasa komunikasi tersendiri dengan orang-orang yang sama dengan dia, tanpa konfrontasi, tanpa harus merendahkan pihak lain. Bahkan ketika audiennya itu belum siap untuk mendapatkan kabar baik menurut bahasa sistematik teologi orang Barat, dia mencoba dengan cara sebagai orang Timur. Misalnya, ada orang sakit, mau ke dokter tidak ada uang. Tetapi dikatakan, kamu mau saya doakan? Nggih Mbah, katanya. Doanya apa? Karena orang ini juga belum mengenal iman Kristen yang benar, nembang. Ono kidung rumaksa ing wengi, teguh ayu luputo ing loro, luputo bilahi kabeh. Ternyata orang itu dikerek demit itu.
Jin setan datan purun, paneluhan tanono wani. Miwah panggawe ala gunane wong luput. Geni atemahan tirta. Jadi ini cerita tentang santet, tentang tenung. Jadi semua santet-santet yang masuk geni atau mantirto maling adoh tan ngara ing awamami guna duduk pansirna panapasku Nabi Isa luwe sembuh orangnya. Kemudian berapa lama lagi akhirnya ketemu di gereja. Tapi tidak ada konfrontasi di sana. Karena apa? Orang itu kalau disinggung harga dirinya, atau agamanya, atau apa yang dijungtikan mesti marah. Ini kan berbeda kalau gaya-gaya orang barat itu kan budayanya ini atau itu. Kan itu kan orang barat itu kan kalau enggak ini ya itu. Ini atau itu. Kalau di Jawa enggak bisa. Ya, ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Artinya apa sih? Orang barat enggak bisa ngerti ini. Kalau orang barat yang ngono, kok ojo ngono gimana? Begitu ya begitu. Tapi kalau caranya kamu seperti itu, ya orang marah, orang tersinggung. Karena apa? Tidak diorangkan. Nah ini yang menjadi penting. Makanya dalam pelayanan itu bersaksi tanpa melukai. Bersaksi tanpa melukai. Artinya apa? Kita ini kalau berkomunikasi jangan membuat orang itu tersinggung, marah, agamanya dihina. Itu kan tidak bagus kan. Lalu setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Yaitu kenoi wae ojo budak banyune. Ini orang yang dari Papua kan tidak ngerti ya. Jadi jangan diobok-obok airnya sampai kemudian keruh dan ikannya malah mencolot lari. Itu kearifan-kearifan lokal. Saya kira orang Papua punya kearifan sendiri. Orang Batak, orang Dayak, orang Tionghoa punya kearifan sendiri. Kalau Anda berkomunikasi kepada orang tua, ya tentu memakai bahasa yang santun, yang sopan, bukan menggurui. Ini yang seringkali gagal itu bukan karena apa? Bukan karena beritanya yang ditolak. Tetapi apa? Satu contoh, saya sering memberikan contoh Gandhi. Mahatma Gandhi itu seorang nasionalis India, bapak bangsa India. Sejak masa mudanya dia sangat menggandrungi ajaran Sang Kristus. Kemudian pemuda Gandhi ini suatu saat dia mau pergi ke gereja. Dia mau bertemu dengan Kristus. Tapi di jalan menuju ke gereja itu ada seorang majelis mungkin. Tanya, Tuhan mau kemana? Saya mau ke gereja karena di tempat ini Yesus diberitakan. Itu betul Tuhan, tapi maaf. Gereja ini untuk orang kulit putih, bukan untuk orang kulit hitam katanya. Kagetlah dia. Kapan Kristus mulai membeda-bedakan warna kulit? Kapan Kristus mulai membeda-bedakan ras? Lalu dia mengatakan, aku mau dengan Kristusmu, tapi aku menolak kekristenanmu. Karena kekristenan tidak mencerminkan apa yang diajarkan, diteladankan oleh Kristus sendiri. Tetapi apakah Gandhi kemudian menyerah untuk melakukan apa yang dia anggap baik, yang salah satunya diinspirasi oleh ajaran Kristus? Tidak. Lahirlah ahimsa. Ahimsa itu apa? Menolak kekerasan. Emoh dengan kekerasan. Bukan anti kekerasan. Kalau anti kan masih ada enggak sukanya. Ya kan? Tapi kalau menolak kekerasan, pokoknya saya tidak mau kekerasan. Saya tidak mau membuat orang lain itu musuh dengan saya. Tidak. Yang dimusuhi atau yang dihindari itu kan dosanya, bukan manusianya. Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Tetapi Tuhan menyuruh kita meninggalkan dosa-dosa. Nah itu saudara-saudara. Bersaksi tanpa melukai. Lalu kedua, sebagai seorang Kristiani, kita mesti taat kepada hukum. Karena itu apa? Karena pemerintah itu adalah wakil Allah untuk kebaikan kita.
Maka kalau itu melanggar hukum jangan dilakukan. Negara kita punya undang-undang penodaan agama. Sekarang ini kan musimnya kesaksian-kesaksian pindah agama. Yang itu kadang-kadang bahasanya itu bahasa yang kasar, bahasa yang merendahkan. Saya ini sejak pandemi itu mulai punya channel YouTube sendiri karena apa? Karena nama saya sering dicatut. Jadi rekaman ceramah-ceramah saya itu dipotong-potong, lalu kemudian dibenturkan dengan pihak lain. Misalnya, Bambang Nursena membungkam mulut Abdul Somad misalnya. Ini bahasa manusia apa bukan ini? Bambang Nursena sumbat mulut profesor dari Universitas Islam, coba. Padahal saya itu diundang di Salatiga situ loh, di IAIN Salatiga, dengan penuh persahabatan. Dan IAIN sendiri terbuka ketika itu diselenggarakan seminar nasional. Problematika Injil Barnabas. Loh itu kan sudah luar biasa kan. Biasanya Injil Barnabas itu dijadikan pamflet untuk menyerang kekristenan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, IAIN Salatiga sadar. Secara khusus Fakultas Usuluddin. Dan sahabat saya yang waktu itu mendorong, namanya Pak Mahmud Jailani. Lalu diadakan seminar di sana, seminar nasional. Dengan tanya jawab terbuka, lalu ada yang mengatakan apa orang Kristen menolak Injil Barnabas itu karena di situ ada namanya Nabi Muhammad, saya bilang. Oh enggak Pak. Ya memang Injil Barnabas itu tidak mungkin diterima orang Kristen, Injilnya baru ada abad 16. Masa Yesusnya abad pertama kok Injilnya abad 16. Nah buktinya apa? Saya bilang, buktinya bahasanya aja bahasa Itali. Bahasa Itali kan belum ada pada zaman Yesus. Bahasa Itali itu pengembangan dari bahasa Latin. Ya kan? Nah bahasa ini baru muncul abad ke-13. Belum ada di abad pertama. Kedua, tidak mungkin orang Yahudi di abad pertama tidak ngerti bahwa Kristus itu paralel makna atau maknanya sama dengan Mesias. Karena apa? Saya berikan satu-satu. Coba Bapak baca misalnya di Muqaddimah Injil Barnabas. Pembukaannya itu. Barnaba apostolo di Yesu Nasareto Chiamato Cristo. Itu dalam bahasa apa? Bahasa Itali. Ya numero uno. Nomor 1 ya. Inilah Injil Barnabas Rasul di dari Yesus Nasareto orang Nazaret, Chiamato Cristo yang disebut Kristus. Berarti diakui kalau Yesus itu adalah Kristus. Tapi pasal 96 Yesus berkata, demi Dia yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Itu sumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad dalam agama Islam. Walladzi nafsi biyadihi. Demi nama Dia atau demi Dia yang nafsi biyatihi yang jiwaku ada dalam tangannya. Aku bukanlah Mesias. Loh ya Mesias itu kan ya Kristus itu. Tidak mungkin kalau dia orang Yahudi di abad pertama tidak ngerti kalau Mesias itu adalah Kristus. Kristus itu bahasa Yunani menjadi bahasa Latin dan Mesias itu artinya yang diurapi sama saja maknanya. Lalu dikatakan from Jericho, Jesus went up to Kapernaum. Naik ke Kapernaum. Mestinya went down to Kapernaum. Kalau Anda orang Jawa Timur tidak mungkin mengatakan from Surabaya went down to Malang. Mestinya kan went up, itu kota pegunungan. Kapernaum itu kota pesisir dan sebagainya dan sebagainya. Seminar itu berjalan sangat baik. Dan saya merasa disambut sangat ramah oleh IAIN Salatiga. Lalu saya unggah di YouTube saya. Kok ya tega-teganya? Ini ada YouTuber Kristen loh ini, yang mengambil YouTube saya itu dikasih judul menyumbat mulut seorang profesor di sekolah Islam. Bayangkan, di mana tata krama kita? Sedangkan Kristus mengatakan, barang siapa tidak melawan kita ada di pihak kita.
Ini etika pergaulan, etika persahabatan. Bahwa etika itu sifatnya umum. Kalau Anda berlaku tidak suka, orang tidak sopan kepada Anda, mestinya hal yang tidak Anda sukai jangan dilakukan terhadap orang lain. Tapi ini dampak dari teknologi informasi di revolusi industri keempat. Memang tidak bisa dicegah. Lalu saya jelaskan, di banyak-banyak forum saya jelaskan. Apakah orang Kristen itu memilih hanya ada 4 Injil? Itu karena yang cocok-cocok dengan iman Kristen. Kira-kira seperti itu. Nah, bahasannya besok akan saya perdalam ya. Saya bilang tidak. Karena apa? Apa yang disebut Injil-Injil apokrif, buku-buku palsu itu, misalnya ini, The Gospel of Philip. Buku inilah yang menjadi salah satu dasar dari cerita yang katanya Maria Magdalena istrinya Yesus. Itu yang muncul di film-film Hollywood dan sebagainya itu. Ini malah tertulis di dalam bahasa Koptik dengan terjemahan bahasa Inggris. Ini pun Anda bisa cari dengan sangat mudah. Gereja tidak pernah membredel ini atau membakar buku-buku seperti ini karena sudah jelas mana yang salah, mana yang benar. Ini buku muncul dalam bahasa Koptik. Tidak mungkin kalau Yesus itu pakai bahasa Mesir kan? Mesti pakai bahasa Ibrani atau Yunani atau Aramaik atau Latin minimal. Lalu penemuan-penemuan tentang naskah-naskah Injil palsu hampir semuanya Anda bisa baca di publikasi Kristen. Itu misalnya terjemahan dalam bahasa Arab Abu Grifa al-Akhdul Jadid. Ya, Kaifa Kutiba, bagaimana dia ditulis. Ini diterbitkan di Kairo, di Maktabah Al-Makhabah dengan imprimatur dari pemimpin gereja Koptik Ortodoks di Alexandria, Baba Sinuda ketiga waktu itu. Semuanya clear, tidak pernah ditutup-tutupi. Jadi isinya buku ini apa? Misalnya yang disebut Injil Thomas, Injil Yudas yang kapan itu rame, diterbitkan Gramedia, ini diterbitkan langsung. Kalau Anda pergi ke Kairo, ya, naskah-naskah Nagamati yang itu ditulis abad ketiga, abad keempat. Lah masa peristiwanya abad pertama, dokumennya abad keempat atau abad ketiga kan sudah telat. Kalau Anda mau mengupas tentang misalnya kerajaan Majapahit, kehidupan Gajah Mada, Hayam Wuruk, ya Anda mesti percaya pada buku Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca sejaman daripada Anda percaya kepada Serat Darmo Gandul misalnya. Ya toh? Karena ini buku muncul abad 19 gitu loh. Cara pikirnya mesti cara pikir historis. Terus isinya malah melebih-lebihkan. Satu contoh misalnya, ada buku yang disebut Injil Tufuliyah, itu ada di sini. Injil Tufuliyah Al-Arabi menceritakan bahwa Yesus ketika masih bayi digondong oleh Bunda Maryam, dia sudah bisa bicara. Oh kan hebat toh. Bayi aja sudah bisa ngomong. Lalu dia mengatakan, ini ana al-masih kalimatullah. Aku inilah al-masih kalimatullah. Wa abi arsalni likolasil alam. Dan Bapakku telah mengutus aku sebagai untuk keselamatan bagi dunia. Ini masih bayi Yesus bisa ngomong. Coba kalau itu dimasukkan ke perjanjian baru. Kalau dasarnya untung-untungan, ini lebih ajaib ini. Bayi pun sudah bisa ngomong. Nah padahal kalau Anda membaca Injil Yohanes, mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah apa? Mengubah air menjadi anggur. Ya itu mujizat yang pertama, enggak usah ngarang-ngarang Yesus bayi sudah bisa ngomong kan begitu kan. Dan yang kedua, ada buku yang namanya Injil Tuma al-Israeli, Injil Thomas orang Israel. Dalam buku ini dikatakan pada umur 5 tahun, Yesus sedang main-main di genangan air di pinggir jalan. Lalu dia mainan dari lempung atau tanah liat itu dibentuk seperti burung-burung. Ada 12 burung. Patung dari tanah liat tadi burung. Tiba-tiba Yusuf ayahnya memanggil Yesus. Kenapa kamu menyusahkan kami wahai anakku? Kamu melakukan ini pada hari Sabat. Maka lihatlah ayahmu ini disalahkan sama orang-orang
Yahudi, artinya para imam itu. Lalu Yesus mengatakan, ini saya lakukan untuk menyatakan pekerjaan Bapakku. Lalu bentuk-bentuk burung dari tanah liat tadi ditiup oleh Yesus dan terbang benar jadi burung. Kan ajaib toh. Ya toh? Waktu Yesus pergi ke Mesir, ya, di sana terjadi banyak mujizat. Misalnya menebak teka-teki makanan. Itu kan nggak ada dalam perjanjian baru. Kalau dimasukkan, itu kan untung loh. Tapi kebenaran bukan soal untung-untungan. Karena apa? Cerita-cerita ini munculnya abad ketiga, abad keempat. Ya tentu tidak bisa dipercaya. Ini adalah kisah-kisah yang mengisi kekosongan yang tidak ada dalam perjanjian baru. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan itu tidak mengurangi cara kita dalam mengabarkan kabar baik. Kita tidak perlu harus mengumpat orang lain. Tidak perlu harus memojokkan orang lain. Jangan sampai pelayanan kita menjadi batu sandungan atas orang lain.